Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana skema perhitungan PPh pasal 21. Tentunya kita akan menggunakan tarif berdasarkan Undang-Undang HPP, yaitu Undang-Undang terbaru ya. Nah, sebelum kita bahas tentang skema perhitungan PPh pasal 21 dengan format gaji diterima bulanan, pahami dulu kotak BPJS ini. Nah, ini adalah komponen, bukan kotak ya, tabel. Ini adalah komponen BPJS. Nah, diantaranya ada BPJS Kesehatan, JHT, JP, JKK, dan JKM. Nah, kemudian ada yang ditanggung oleh si pemberi kerja atau perusahaan ya, ada yang ditanggung oleh si pekerja. Nah, yang ditanggung oleh perusahaan tentunya ini akan menjadi objek pajak, tapi tidak semuanya ya. Yang menjadi objek pajak adalah ini yang saya tandain warna hijau. BPJS Kesehatan, kemudian jaminan kematian dan jaminan kecelakaan ya. Kemudian nah ini adalah yang akan menjadi item dari objek pajak PPh pasal 21 selain gaji dan tunjangan. Nah, untuk nantinya yang menjadi objek pajak itu akan dikurangin, yaitu dikurangin ini yang saya tandain warna apa nih, orange ya, yaitu dikurangin oleh jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dibayarkan oleh si pekerja atau pegawai. Nah, kemudian, nah ini kita lihat di sini, ini adalah apa namanya penghasilan yang menjadi objek pajak. Nah, diantaranya ada gaji, kemudian ada premi asuransi, ini yang dibayarkan oleh si perusahaan ya. Nah, ini seperti yang di kolom ini ya, di kolom sebelah ini, yang dibayarkan oleh perusahaan itu adalah BPJS Kesehatan, JKM, JKK gitu kan, ini masuk semua ke sini. Nah, kemudian ada tunjangan PPh jika PPh-nya ditunjang menjadi penghasilan. Nah, sesuai dengan penjelasan kemarin, itu natur dan kenikmatan ya di video yang kemarin, ini akan menjadi objek PPh pasal 21. Nah, kemudian ada tunjangan lainnya. Ini tunjangan lainnya tuh banyak ya. Tergantung dari perusahaannya. Ada tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan apa lagi. Pokoknya banyak termasuk di sini. Mungkin banyak lagi item di bawahnya itu. Tunjangan lembur, tunjangan THR, dan lain sebagainya. Pokoknya eh, masih panjang lah. Cuman yang intinya kita pahami dulu. Biasanya suka ketuker nih antara premi asuransi ini yang dibayarkan oleh perusahaan atau karyawan ya. Nah, perhatikan kotak yang di sebelahnya ini. Pokoknya yang warna hijau itu adalah objek pajak PPh pasal 21 yang akan masuk ke dalam item penghasilan bruto. Nah, kemudian penghasilan bruto ini nanti ditambahkan ya, dan yang akan dikurangi oleh pengurang, yaitu nah ini pengurangnya ada biaya jabatan. Di sini ada biaya jabatan. Nah, biaya jabatan itu tarifnya 5% dari penghasilan bruto. Ini PB itu penghasilan bruto ya. Nah, 5%. Tapi ada batas maksimumnya. Maksimumnya adalah 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Kemudian ada iuran pensiun dan iuran JHT. Nah, ini iuran pensiun dan iuran JHT ini yang saya tandain ya. Ini ada di kolom sebelahnya. Ini akan menjadi pengurang. Tapi yang dibayarkan oleh si karyawan. Nah, ini ya, yang saya tandain warna orange di kotak BPJS ini. Nah, ini adalah si pengurang, jangan sampai ketukar ya. Nah, kemudian, nah nanti penghasilan bruto dikurangi pengurang, ya, ini akan menjadi penghasilan neto. Nah, kemudian penghasilan netonya itu dikalikan 12 atau disetahunkan. Ya, disetahunkan. Nah, ini adalah sambungannya terakhir tadi sampai dengan penghasilan neto yang disetahunkan. Nah, penghasilan neto yang disetahunkan ini ya akan dikurangi oleh PTKP. Nah, teman-teman silakan lihat untuk PTKP ini
bagaimana cara menentukannya? Lihat di video eh, sebelumnya ya. Ini ada penjelasan tentang PTKP. Nah, kemudian penghasilan neto akan dikurangi oleh PTKP, jumlah PTKP. Nah, ini yaitu menjadi penghasilan kena pajak ya. Ini rumusnya ada di penghasilan neto dikurangi PTKP. Nah, kemudian dari hasil PKP ini akan dikalikan tarif PPh pasal 21. Di sini sudah menggunakan tarif sesuai dengan Undang-Undang HPP ya, yaitu 5 lapisan. 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Namun untuk mengingat, perhatikan ini adalah tarif PPh pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang HPP ya. Di sini ada 5 lapisan. Ini ada 5 lapisan, kemudian ini rentang PKP-nya. Untuk caranya silahkan lihat video sebelumnya ya. Dan ini adalah tarif setiap lapisan. Nah, kemudian demikian tadi adalah penjelasan skema perhitungan PPh pasal 21. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal di mana kita dapat mengimplementasikan skema perhitungan PPh pasal 21. Di sini dicontohkan bahwa Satria itu seorang karyawan PT BCD. Statusnya menikah, kemudian anaknya 4, dan istrinya Satrio bernama Rani tidak bekerja. Nah, ini yang saya tandain ini akan menentukan berapa PTKP dari si Satria. Nah, untuk lebih memudahkan perhitungan, kita coba gunakan Microsoft Excel ya, biar lebih enak memaparkannya. Ini adalah penyelesaiannya. Satria menerima gaji per bulan adalah 20 juta. Kita masukkan ya, perusahaan membayarkan gaji Satria 20 juta. Kemudian perusahaan membayarkan iuran pensiun ya sebesar 2% dari gaji per bulan. 2% dari gaji per bulan. Kemudian sedangkan Satria dibebankan hanya 1% dari gaji. Satria hanya dibebankan 1%-nya dari gaji. Nah, next. Di samping itu, perusahaan membayarkan JHT sebesar 3,7% dari gaji. JHT-nya ya, 3,7% dari gaji. Sedangkan Satria membayar iuran JHT-nya 2% dari gaji. Ini 2% dari gaji. Premi JKK dan JKM masing-masing dibayarkan oleh perusahaan, yaitu 1% dan 0,30%. Jadi JKK-nya dulu ya. JKK-nya 1%. Kemudian JHT-nya JKM-nya 0,30% dari gaji. Kemudian BPJS Kesehatan ditanggung perusahaan 4%. Ini BPJS Kesehatan 4%. Kemudian Satria membayar 1%-nya saja. BPJS Kesehatannya cuma 1%-nya saja. Di samping itu, Satria mendapatkan tunjangan makan 200.000 per bulan dan tunjangan transport 500.000 per bulan. Kita masukkan dulu ya. Tunjangan makan 200.000, tunjangan transport 500.000.
Ini semua sudah kita masukkan ke dalam tabel ya. Sekarang perhatikan kotak BPJS ini. Yang ditandain hijau itu adalah objek pajak. Berarti selain kita lihat fokus BPJS-nya dulu ya. Yang ditandain hijau BPJS Kesehatan, kemudian JKM sama JKK itu merupakan objek pajak ya. Kemudian gaji terus kemudian yang jadi pengurang itu warna orange ya. Itu adalah iuran JHT dan iuran pensiun. Ini merupakan pengurang. Nah, tentunya ini tunjangan dan transport serta gaji itu adalah objek pajak. Nah, ini setelah semuanya diwarnain ya. Ya, selanjutnya masukkan ke dalam tabel skema perhitungan PPh pasal 21 ya. Ini kita lihat yang diwarnai hijau, ini adalah kelompok penghasilan yang merupakan objek pajak. Ada gaji, kemudian ada JKK, JKM, kemudian ada asuransi kesehatan. Ini nggak ada ya, ini 0. Kemudian ada tunjangan transport. Tunjangan transport. Ada tunjangan makan. Nah, ini adalah total dari penghasilan brutonya, yaitu 21.760.000. Nah, kemudian dikurangi oleh pengurang. Pengurangnya adalah nih, 5% ya tarifnya. Nah, karena ini ada maksimum ya, angka maksimumnya adalah 500.000 ya. Nah, maka di sini ini kan lebih dari 500 nih, maka diketikkan manual 500. Jadi tidak boleh lebih dari 500.000. Kemudian JHT dan iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan. Nah, ini yang warna orange ini ya. Untuk JHT-nya adalah 400, untuk iuran pensiunnya 200. Nah, kemudian yang pengurangnya dijumlahkan. Jumlahkan, nah ini ya. Nah, ini adalah pengurangnya sehingga dari penghasilan bruto dikurangi pengurang itu adalah penghasilan neto ya. Ini penghasilan neto 20.660.000. Nah, kemudian penghasilan netonya itu harus disetahunkan. Berarti 20.660.000 dikali 12 karena disetahunkan. Nah, di sini setelah diperoleh penghasilan neto yang ini ya, maka dikurangi PTKP. Nah, PTKP-nya Satria itu anaknya 4. Berarti Satrianya sendiri 54 juta. Kemudian kawinnya. Kemudian tanggungannya karena anaknya 4, tapi yang dapat diperhitungkan cuma 3 tanggungan. Berarti cuma 3 ya. Nah, ini berarti di sini nah, jumlah PTKP-nya adalah 72 juta. Ini kalau bingung, ini ada videonya ada di untuk PTKP ada di video sebelumnya ya. Penjelasannya. Nah, kemudian di sini tadi penghasilan neto ini ya. Penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi PTKP, itulah yang akan dikenai pajak, yaitu penghasilan kena pajak ya. Ini ada rumus-rumusnya ya di sini di samping sini. Ada rumusnya. Kemudian nah, setelah diketahui penghasilan kena pajaknya, baru kita hitung pajaknya. Pajaknya itu tarifnya kita sudah menggunakan berdasarkan Undang-Undang HPP ya, nomor 7 tahun 2021. Jadi itu terbaru ya. Nah, ini adalah merupakan rumusnya ya, tarif dikali PKP. Nah, undang-undang yang terbaru untuk lapisan pertama itu 60 juta.
Nah, ini ya. Berarti di sini 60 juta dikali 5%. Nah, kemudian karena ini 175, berarti sisanya di sini. Berarti di sini adalah 115 ya. 920. Nah, tuh. Nah, ini. Nah, ini kan ini cuman dapat diperhitungkan menggunakan 2 lapisan saja. Kenapa? Karena maksimum di lapisan kedua itu kan 250 juta ya. Nah, ini cuman bisa diperhitungkan di 2 lapisan. Sehingga PPh pasal 21-nya adalah 20.388.000. Nah, ini kan per tahun ya. Nah, untuk per bulannya tinggal dibagi 12. Nah, begitu. Ini adalah PPh pasal 21 Satria per bulan. Jika Satria tidak memiliki NPWP, misalnya tidak memiliki NPWP, maka tarif ini dikenakan kenaikan 20% pajak terutangnya. Nah, ini yang terutangnya, yang kalau jika dia memiliki NPWP, ini tidak memiliki NPWP. Ada kenaikan 20%. Demikian tadi adalah contoh perhitungan PPh pasal 21. Untuk next video ditunggu saja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.